Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ulfa Kusmawati yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 3, yaitu tentang sastra marginal. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, perkenalkan dulu nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Rian Prasetyo, yang kedua ada saya sendiri Ulfa Kusmawati, yang ketiga ada Dwi Septianingrum, yang keempat ada Nurvita Amiyati, yang kelima ada Devi Putri Larasati, yang keenam ada Laila Nursofa, yang ketujuh ada Silma Sabila Umma, dan yang terakhir ada Suci Radita Kristiana. Kepada para pemateri, saya silahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra marginal. Marginal adalah suatu yang kecil jumlahnya dan dianggap tidak penting serta dilibatkan dalam perkembangan dan peristiwa utama. Ide yang menjadi fokus utama marginalitas adalah manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Menurut pemaparan Oscar Lewis pada 1952 membahas tentang marginal, menyatakan bahwa politik marginal sangat berpengaruh pada pemerintahan. Dalam sudut pandang ekonomi menganggap bahwa marginal muncul karena pengarang dituntut oleh kehendak kebutuhan untuk mengelola. Kompleksitas material dalam individu pengarang dan karya merupakan konsekuensi dari proses kreatif. Marginal merupakan cara membiasakan diri. Dalam sosiologi memandang bahwa sastra marginal sebagai ekstensi status harapan setiap individu dalam teks fiksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra marginal adalah sastra pinggiran yang mengedepankan ras, gender, dan kelas sosial. Dan kesenjangan dalam konflik ini sering juga diceritakan, juga sering dikaitkan. Baik, saya Rian Prasetyo akan menjelaskan mengenai kriteria penentuan sastra marginal. Sastra marginal merupakan sebuah sastra perbatasan, yaitu sastra yang berhubungan dengan batas suatu wilayah sastra Indonesia dengan wilayah sastra kedaerahan. Penentuan posisi sastra marginal menurut Sumardi yang pertama yaitu sarana pengucapan. Dari segi kebahasaan yang digunakan, yaitu dari logatnya. Misal logat orang Banyumas dengan orang Magelang memiliki logat yang berbeda. Kedua yaitu tokoh rekaannya, yaitu tokoh rekaan daerah yang berasal dari daerah. Yang ketiga yaitu permasalahan yang diketengahkan sebagai dunianya, permasalahan antara Indonesia dengan daerahnya. Sastra marginal disebut juga sebagai sastra pinggiran, di mana kriteria yang digunakan yaitu yang pertama, wilayah penyebarannya, wilayah pesisiran, seperti itu. Yang kedua yaitu pengarang berasal dari wilayah pesisiran atau pinggiran. Ketiga, sikap politis dari elit sastra untuk meminggirkan karya sastra tersebut dari sastra lainnya. Kriteria politis yang pertama yaitu kebijaksanaan penerbit atau institusi yang meminggirkan sastra tersebut. Kedua, sikap melecehkan karya sastra tertentu oleh elit sastra karena keberadaan sastra tersebut. Ketiga, dikotomis, pembagian wilayah atau sastra daerah tertentu. Tiga, tempat tinggal pengarang yang jauh dari pusat sastra. Kelima yaitu diskualifikasi isi atau bahasa yang di masyarakat. Bentuk karya sastra yang dipinggirkan yaitu pertama, sastra peranakan Cina, kedua, sastra Medan atau roman picisan, ketiga, sastra majalah, yang keempat, cerita silat, kelima, sastra pop, keenam, puisi beling, ketujuh, sastra warna lokal, kedelapan, sastra Tegal.
Jadi, sastra marginal adalah sastra pinggiran, ditentukan oleh wilayahnya berasal dari pinggiran, pengarangnya berasal dari pinggiran, dan jauh dari pusat sastra, adanya dikotomi pembagian wilayah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Septianingrum, NPM 21103010115. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya terkait awal pertumbuhan sastra marginal, yakni penggunaan bahasa Melayu rendah dalam sastra peranakan Cina dan kemiskinan tema pada sastra Medan menjadi alasan kedua ragam sastra marginal tersebut dipinggirkan oleh para elit sastra pada saat itu. Padahal sebenarnya hanya karena alasan politis atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menjadi alasan sastra peranakan Cina dan sastra Medan kemudian dipinggirkan oleh para elit sastra. Peminggiran terhadap sastra peranakan Cina dan sastra Medan itu dilakukan bukan hanya oleh orang-orang Belanda saja, tetapi juga oleh orang-orang pribumi sendiri. Padahal, kedua ragam karya sastra tersebut dinilai cukup potensial dalam pengembangan bahasa Indonesia, kesenian, dan pendidikan secara non-formal. Pakar sastra yang mencoba meminggirkan kedua ragam karya sastra tersebut antara lain Theo, Saleh, Brahim, Rosidi, dan juga Umar Jati. Sastra peranakan Cina baru mendapat perhatian oleh masyarakat setelah terbitnya buku terjemahan karya Salmon yang berjudul Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu pada tahun 1985. Sejak itulah para pengamat sastra Indonesia, baik yang pribumi maupun non-pribumi, menjadi terbuka untuk lebih jauh menggali dan mengungkapkan keberadaan sastra peranakan Cina di Indonesia. Mereka yang terbuka mata hati dan pikirannya terhadap keberadaan sastra peranakan Cina itu adalah Sutyadinata, Sumarjo, dan Siddhartha Wasono, dan Hendrowinoto. Munculnya buku dan kertas kerja mereka itu sedikit banyak telah berhasil mengangkat kedudukan, peran, dan fungsi sastra marginal tersebut. Semula kedudukannya terpencil, tidak dikenal dan dipinggirkan oleh masyarakat, kini sudah banyak orang yang tahu dan mengenal keberadaan sastra peranakan Cina di Indonesia. Meskipun kedudukannya sudah terangkat ke permukaan, sastra peranakan Cina masih menjadi sastra marginal karena kurikulum sekolah belum memuatnya sebagaimana ragam karya sastra yang lainnya. Sampai sekarang, belum banyak para peneliti dan pakar sastra yang membicarakan keberadaan sastra Medan. Terbukti dengan belum adanya buku yang terbit membahas keberadaan sastra Medan. Sastra Medan akan tetap dicap sebagai karya sastra yang bermutu rendah, picisan, dan sekedar berfungsi sebagai hiburan. Itu sangat bergantung pada sikap para elit sastra. Vonis terhadap sastra Medan yang dinilai tidak bermutu dan kurang berfungsi itu sebenarnya baru pada tahap praduga. Penelitian yang serius dan mendalam terhadap keberadaan sastra Medan belum ada. Padahal karya-karya Hamkam, Ali Hashmi, dan Yusuf Shoaib banyak yang diterbitkan di Medan di luar Balai Pustaka. Sekian pemaparan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa pertumbuhan sastra marginal. Masa awal pertumbuhan sastra marginal juga diawali dengan muncul dan berakhirnya sastra peranakan Cina dalam bahasa Melayu rendah, yaitu pada tahun 1871 sampai dengan 1950-an. Selain itu, pada awal masa pertumbuhan sastra marginal juga diisi dengan muncul dan berakhirnya keberadaan sastra Medan yang dikenal dengan roman picisan pada tahun 1931 sampai dengan 1950-an. Kedua ragam karya sastra yang muncul pada awal pertumbuhan disebut sebagai sastra marginal karena posisi dan kedudukannya yang dipinggirkan oleh para elit sastra pada waktu itu.
Selain itu, kedua karya sastra marginal juga dianggap tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat yang dikenal dengan nama Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka adalah untuk menyelenggarakan perpustakaan yang menyediakan buku-buku bacaan yang baik dan memelihara kepandaian membaca, memenuhi kegemaran membaca, menambah pengetahuan, dan menjauhkan masyarakat dari pengaruh buku-buku yang berbau politik anti pemerintah Hindia Belanda. Karena dasar alasan tersebut, karya sastra yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda dipinggirkan. Kemudian materi selanjutnya ialah masa perkembangan sastra marginal. Yang pertama ada masa perkembangan sastra marginal adalah bersamaan dengan munculnya isu krisis sastra pada awal tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an. Kemudian yang kedua adalah sastra marginal. Yang berkembang pada masa itu adalah ragam karya sastra, majalah, dan cerita silat. Meskipun sampai sekarang bentuk karya sastra tersebut masih terus terbit dan berkembang, namun perhatian para peneliti dan kritikus sastra tetap tertuju pada keberadaan karya sastra standar. Peminggiran ragam karya sastra marginal ini oleh peneliti dan kritikus sastra menyebabkan kedudukan, peran, dan sastra majalah dan sastra cerita silat ini menjadi terabaikan. Kemudian yang ketiga adalah bersamaan dengan lesunya penerbitan Balai Pustaka pada tahun 1950-an. Perubahan status Balai Pustaka yang tidak menentu ini menyebabkan para pengelolanya lari meninggalkan perusahaan tersebut. Para penulis beralih pada media cetak seperti surat kabar dan majalah. Keadaan itu sangat mendukung pengembangan karya sastra karena banyak majalah yang terbit pada waktu itu seperti majalah Kisah, Mimbar Indonesia, Zenit, Roman, Kanjo Indonesia, Majalah Nasional, Hikmah, Budaya, dan Media. Kemudian untuk poin yang keempat akan disampaikan oleh Mbak Suci Radita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan karya sastra marginal. Setelah pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru, karya sastra mengenai cerita tentang silat mulai bermunculan. Pada saat tema-tema perjuangan revolusi fisik menentang kaum imperialisme dan kolonialisme berakhir, pengarang mulai menggali tema-tema mengenai silat lokal maupun silat dari negara asing. Karya sastra yang berisi tentang cerita-cerita silat lokal itu dihubungkan dengan masa lalu bangsa Indonesia sendiri, yaitu pada saat zaman Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Salah satunya ada pengarang yang sangat terkenal mengenai karya-karyanya, yaitu ada Singgi Hadi Mintarja, yaitu karyanya ada Pelangi di Langit Singasari, Naga Sasra dan Sabu Inten, Api di Bukit Menore, dan Jalan Simpang. Adapun cerita silat asing yang diambil banyak dari daratan Cina, yaitu yang ditulis oleh Asmaraman Sukowati atau yang biasa dipanggil Ko Ping Ho. Sastra marginal jenis ini, yaitu yang tentang mengenai cerita silat, banyak sekali tersedia di persewaan buku yang berfungsi sebagai tempat peminjaman buku. Banyak juga penggemar dari jenis cerita silat ini, yaitu pemuda dan ibu-ibu rumah tangga. Hal tersebut kita tahu bahwa cerita jenis yaitu sastra marginal ini berfungsi sebagai hiburan dan teman dekat di waktu luang. Namun sangat disayangkan, yaitu belum ada peneliti ataupun kritikus sastra yang membicarakan secara serius dan mendalami mengenai ragam sastra marginal yang berbentuk cerita silat tersebut. Pada tahun 1970-an dianggap masa kemasan sastra marginal karena banyak terbit dan berkembang aneka ragam karya sastra yang memberontak terhadap kemapanan sastra serius. Faktor pendukung tumbuh kembangnya sastra marginal pada waktu itu yang pertama, karena keadaan ekonomi Indonesia yang semakin lama semakin baik, sehingga banyak institusi atau perseorangan mampu menjadi penyandang dana atau mecenas sastra. Mecenas sastra memudahkan penerbitan dan penyebaran karya sastra, baik di pusat maupun daerah. Kedua, karena kesadaran pengarang untuk berekspresi dan berkarya itu cukup tinggi, sehingga menghasilkan berbagai ragam karya sastra.
Kemudian yang ketiga, bantuan media massa baik elektronik maupun cetak dalam penyebarluasan karya sastra kepada masyarakat. Keempat, perkembangan konsumen sastra terutama di kalangan para generasi muda. Pada masa ini muncul novel pop yang dianggap remeh oleh para elit sastra. Perbedaan novel pop dan serius yang pertama dari segi tema. Novel pop hanya berkisaran pada tema asmara belaka. Kedua, menekankan pada plot dengan mengabaikan karakterisasi tokoh dan unsur lainnya. Ketiga, cerita yang disampaikan dengan gaya emosional tanpa pendalaman, tujuannya hanya untuk peruntukan air mata pembaca. Keempat, masalah yang dibahas banyak unsur imajinatifnya, kurang realistis pada kehidupan. Kelima, cerita ditulis hanya untuk konsumsi massa. Keenam, bahasa yang digunakan dalam novel pop adalah bahasa aktual yang hidup di kalangan remaja. Selain novel pop, muncul ragam karya sastra lain seperti puisi beling, puisi kontemporer, sastra warna lokal, dan sastra Tegal. Kehadirannya untuk memberontak kemapanan sastra konvensional sebagai upaya menciptakan alternatif baru dalam bersastra. Oke, dari pembahasan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa sastra marginal adalah sastra pinggiran yang mengedepankan ras, gender, dan kelas sosial. Banyak masalah sosial yang dibahas dalam pengaplikasian sastra ini. Kesenjangan dalam konflik cerita juga sering dikaitkan. Kapan sih masa awal pertumbuhan sastra ini? Masa awal pertumbuhan sastra marginal juga bersamaan dengan muncul dan berakhirnya keberadaan sastra peranakan Cina dalam bahasa Melayu rendah pada tahun 1871 sampai 1950-an. Selain itu, pada masa awal pertumbuhan sastra marginal juga diisi oleh muncul dan berakhirnya keberadaan sastra Medan yang dikenal dengan roman pinggisan pada tahun 1931 sampai tahun 1950-an. Kedua ragam karya sastra yang muncul pada awal pertumbuhan disebut sebagai sastra marginal karena posisi dan kedudukannya yang dipinggirkan oleh para elit sastra pada waktu itu. Dan masa perkembangan sastra marginal adalah bersamaan dengan munculnya isu krisis sastra pada awal tahun 1950-an. Sastra marginal yang berkembang pada masa itu adalah ragam karya sastra majalah dan cerita silat. Jadi, kapan masa keemasan sastra marginal? Masa keemasan sastra marginal adalah pada tahun 1970-an dan faktor yang alasan yang dianggap pada masa keemasan ini yang pertama adalah karena faktor keadaan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, yang kedua ada kesadaran berkarya yang semakin tinggi, yang ketiga ada bantuan dari media massa, dan yang terakhir adanya perkembangan konsumen sastra. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih.